Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati sesepuh para alim ulama, yang saya hormati Bapak Camat. Kali ini beliau mungkin berhalangan hadir. Yang saya hormati Pak Lurah Abdul Majid Ganjah, rekan yang saya hormati juga rekan-rekan seperjuangan, bapak-bapak pengurus Yayasan Pendidikan Islam Beksari. Yang terhormat Kopak, Komunitas Using Pelestari Adat Tradisi, yang mana dalam hal ini diwakili 4 orang, Bapak Ekanu, Ustadz Sayuri, alhamdulillah beliau tahun kemarin sudah datang, juga Bendahara Kopat juga datang, Mas Nowo ini tadi WA tidak bisa datang karena kebetulan acara. Yang terhormat mungkin dari perwakilan DKB, mungkin dalam bicara juga rekan-rekan Les Bumi, Kepala Les Bumi, ini juga narasumber Kiai Setara, Guswik. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA NU beserta Dewan Guru hadir malam ini, juga Kepala MTSN, MTS NU Nahdlatul Ulama. Yang terhormat Dewan Guru dari MI atau Rusalak. Iya. Yang terhormat MI Batu Hukum. Yang terhormat RT RW selingkungan wilayah Beksari. Yang terhormat Pok Darwis, juga LPMK. Yang terhormat juga dari Rengslam. Wabil khusus 3 narasumber, Bapak Bisfironi, Guswik, sudah saya sebutkan lagi, sama Gus Reza. Atas berkat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bisa berkumpul dengan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak biasa lupa lagi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah acara santunan yang ke-8. Biasanya kita mengundang Ustadz atau Kiai, tapi ini kita bincang-bincang sama pengurus, dimana kalau acara santunan ini kita buat sebagai penyegaran, karena kemarin itu ya yang di lingkungan akademik kita malah sangat haram. Karena yang kita sambungi malam ini ada 39 anak dan 6 duafa. Dan donatur dari saudara saya, Sepupu UD Mustika Kelapa dan
Saudara Wahyu dan teman-temannya di Jakarta. Semoga beliau diberi rezeki yang melimpah. Agak getaran di depan narasumber. Biasanya tujuan adanya kami ya, kita mengadakan Sarasehan ini adalah ada kegelisahan, terus keresahan sih. Kemarin itu kan ada tradisi atau orang-orang di Gobek, ada pocong lontar. Sementara yang kita tahu saat kita mengundang pembicara atau dai, beliau-beliau itu kayaknya enggan untuk memasuki wilayah itu, wilayah yang sensitif ya. Jadi makanya kita mengadakan santunan ini. Kita yang biasanya mengadakan pengajian ataupun majelis taklim, jadi malam ini kita adakan penyegaran Sarasehan. Ya, semoga ada interaksi dari audien nantinya, saling dan berdiskusi, bisa ada tanya jawab. Nanti yang terbaik bertanya saya kasih hadiah payung. Ya, tujuannya ya memuliakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berdebat tapi berdiskusi. Alhamdulillah kita menghubungi narasumber ini diberi kemudahan oleh Allah. Gus Reja juga tanpa sengaja ke Banjar sama kemarin itu langsung mampir ke rumah panggung itu di Kejo. Terus beliau Gus Pik juga pas hari raya Kurban yang kedua, beliau ya menyempatkan diri ke Kejo ya saat itu. Alhamdulillah, semoga nanti diskusi ini bisa menjadi manfaat ini dapat kelihatan kita ketara. Oke, yang hadir malam ini mendapatkan kesehatan dan rezeki yang berkah, dan mohon maaf bila nantinya panitia ada kekurangan ini. Konsumsi misalnya kurang berkenan, kami atas nama panitia mengucapkan beribu-ribu maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula lu tawon ya, begitu arah. Kali kedua. Kasut barangkali mau bawa tasbak tinggal dulu buat teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanalu bil uqad wa tanfariju bihil quraf wa tuqda bil hawa
faiz wa tunalu bi raghaib wa husnul khawatim wa yasqal ghamam bi wajhil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati Syekhul Hajat dan sekaligus Ketua Panitia Bang Ali Mutakin, dan yang kami hormati pula Bapak Ispironi, Profesor gitu Pak yang pernah ketemu saya di Pinusan dulu Pak ya. Dan yang kedua Gus Riza, tadi saya cocokkan dengan ini fotonya, ya Allah ini ngarep sendiri ternyata wonge. Yang ketiga Bapak Taufik WR Hidayat. Jadi pada malam hari ini saya tadi sudah mohon izin kepada Bapak atau Gus, bisa Gus kalau ngomong apa sekarang pira penting arane budayawan kan gitu ya. Yang pada intinya pada malam hari ini kita bersama-sama melaksanakan yang dikatakan oleh Ketua Panitia tadi, biasanya ada majelis taklim atau pengajian yang tentunya pada malam hari ini lain daripada yang lain. Terus saya juga tanya tadi apa pada intinya saran-saran Gus Riz ya Gus Riz, karena tadi nanti akan dihadiri juga narasumber 3 orang pemikiran yang sekiranya setting goalnya itu apa nanti, ya itulah nanti apa yang kita bicarakan. Dan tidak lupa juga kami menyampaikan kepada yang terhormat Ketua RT 1, 2, 3, 4, 5 dan Pak RW-nya Pak Muhammad Iskandar, Bapak Sandi, Bapak Agustinus, Bapak Hanapi, Bapak Ansori, Bapak Rudi, dan juga Bapak sekalian Abah Hodis, Ketua Semanu Bobeng Sari, dan juga dari Les Bumi wow belum boten paham ini dan juga ada kakanda saya baru datang itu yang punya keris itu ya Bang Ilham itu ya. Oh siap, terima kasih Bang, siap. Mungkin kalau saya bisa menyampaikan karena tadi ini kumpul-kumpul dengan bapak-bapak budayawan, namanya aja sarasihan budaya. Jadi kalau bahasa saya guyon mungkin namanya sarasihan ini rasa ketemu rasa. Makanya nanti ada apa namanya pengadilan dari 3 orang ini atau pikiran ketemu pikiran. Jadi mungkin masing-masing orang ini punya apa istilahnya sekarang itu, punya kelebihan masing-masing dengan apa yang dia sampaikan. Saya pernah bertanya dulu, Pak Ali, tidak apa-apa ya saya ngomong ya, cerita ini ya. Saya dulu pernah tanya sama Pak Singo Dimayan, Abah, artis itu apa? Ya itu artis, aktor lah. Setiap individu manusia itu adalah aktor. Jadi dari situ, oh iya berarti wongnya pikirannya bodoh beda-beda. Ina saya pun merasa beda-beda pandangan, beda-beda pikiran. Nah, terus saya gambaran tadi, indahnya ngomong-ngomong di para dalam perjalanan. Akhirnya saya ingat dengan nyanyian itu Pak. Balonku ada, mau gue nyanyi kabeh. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hitam, coklat, dan biru. Nah, ini buat nenten kan ya. Nah, itu kita kembali kalau budaya mungkin seperti itu Pak ya. Atau abstraksi Pak. Jadi kalau kita lihat nanti kok nggak ada. Sedangkan kalau kita lihat tadi balonku ada 5, kita sadar enggak? Coba kalau balonku ada 5 kita sadar apa enggak? Kita ini adalah tanah, angin, api, tunggalnya banyu. Nah kan pakai papat, suprong, roh. Jadi jangan bikin biar aja tuh ya bunyinya orang jadi menungso, mungkin begitu kata budayawan kan begitu. Dan pada malam hari ini Bapak sekalian, mungkin Allah, Gusti Allah jadi ini Pak Ali mau senang, aku mesti protes hati. Allah ya, Allah saat ini senyum karena Allah membanggakan kita sebagai manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ada yang protes, yaitu malaikat. Ternyata apa?
ini jailun bil arti khalifah. Jadi Allah menunjukkan eksistensinya, keberadaannya, macam-macam ragamnya manusia. Inilah kebanggaan Allah di muka bumi ini, karena khalifah fil ardi. Ini jailun bil arti khalifah. Jadi Allah sangat bahagia, senang melihat ya beliau menciptakan manusia ini mempunyai karakter dan budaya masing-masing. Budaya ini kan pandangan. Jadi mungkin kalau saya tanya Gus, sentikelnya apa Gus? Ya nanti 3 orang ini pemikir-pemikir yang munculnya itu apa? Kan begitu. Jadi tidak mungkin asik nanti. Kalau orang main sepak bola mungkin golnya kelihatan, menang. Kalau tidak ada menang-menangan, kembali ya berpikir kembali. Ahmad Al-Ghazali sudah mengatakan di dunia ini panggung sandiwara. Mari ceritanya tutup ini suruh katil, disuruh buang guys. Kok bapak suku-suku bapak mana ya? Mungkin saya mohon maaf kalau saya ngomong karena ini kesempatan ada senior-senior budayawan juga yang saat ini hadir. Mohon doanya para budayawan sekalian, karena insya Allah nanti Kelurahan Gombeng Sari ini akan diadakan di PES Kabupaten, nanti akan menyelenggarakan di Gombeng Sari insya Allah tanggal 13 Agustus. Jadi mohon doanya dari Gus Nisa supaya nanti apa yang menjadi harapan dari kabupaten yang diselenggarakan di Kelurahan Gombeng Sari ini berjalan dengan lancar. Dengan apa promosinya? Kita Kelurahan Gombeng Sari ini ada di sebelah barat, maksudnya paling barat, karena kebanyakan orang yang nggak tahu ini desa Gombeng Sari. Tapi saya tidak kalah akal, kita ini adalah kota Gombeng Sari. Konya itu apa? Kopi. Tanya itu apa? Wisata. Jadi Gombeng Sari adalah kota Gombeng Sari yang terkenal kopi dan wisatanya. Kalau saya suruh ngomong kopi, nggak ngerti, karena yang tahu adalah ahlinya. Pinternya kulo, ditakoni, Pak Lurah senangannya kopi apa? Robusta, Arabica, Wen, ya senangannya yang terakhir, Wen, no. Iya kan? Nah, saya sampai kenal dengan Lurah, Aos, boleh visi ini Aos, tapi di dalamnya apa? Akulah orang sabar. Wa inna sobri was sholat. Lu rada acak ya. Soalnya ketularan budayawan mau. Mungkin kalau lebih gus ini yang sama-sama budayawan. Jadi rada acak Gus Ali. Sebetulnya orang kata saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mana? Disampaikan terima kasih. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh komunitas Using Pelestari Adat Tradisi kepada yang terhormat Bapak Aikanu. Disilakan. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam rahayu. Yang terhormat, sebenarnya ada Pak Kades tadi, yang Pak Lurah ya. Oh iya ya. Kelurahan. Sajane saya ingat tapi pura-pura enggak. Jadi biar ada komunikasinya. Ya, yang terhormat Bapak Lurah Gombeng Sari yang tadi kota tadi. Yang kami hormati ada Prof. Iswironi, ada Gus Reza, ada Pak Kepala Sekolah SMA NU tadi, ada teman-teman bagian budaya, pelestari, adat, tradisi. Saya ini kan tadi dibisikin oleh Mas Gus Kenali, Pak Ekano untuk memberi sambutan. Ya, saya sebagai siapa saya? DKP, iya memang saya orang DKP, tapi nggak ada perintah. Kopan, iya tapi juga nggak ada perintah, jadi mohon maaf. Lalu saya sebagai apa? Ya sebagai Aikanu aja ya Mas kali ya. Ini yang sangat luar biasa begini. Malam ini tadi saya rasan-rasan dengan teman saya. Selama ini saya kalau datang kemari bertahun-tahun Pak Lurah, itu yang kita andalkan memang pariwisata. Yang di sebelah sana itu ketika masih ada busur.
Jadi agrowisatanya yang sebagai pionir di sini, saya jalan ke sana. Cuma tidak pernah jalan malam hari. Saya dulu ketika belusukan kemari, karena salah satu di antara, maaf, ternyata istrinya Gus Ken ini mahasiswi saya. Termasuk saya belusukan sampai ke sana karena ada beberapa mahasiswi yang saya sangat mengapresiasi karena mereka jauh-jauh datang untuk bersekolah di kota. Itu yang utama. Saya begitu terperanjat dengan siapa yang datang kemari. Saya ini ada undangan juga di tempat lain, Gus. Ada Gus Fik yang ada di sini. Wah, ini idola saya ini dari dulu itu. Orang muda yang kreatif, senengannya nguri-nguri kembang. Dan sayangnya itu diperkosa bunganya itu. Nggak boleh tinggi, tapi dipendekkan. Tapi itu kalau tidak telaten, nggak akan bisa menjadi seperti itu. Itu salah satu dia. Mengapa yang mengundang kami di sini? Yang di sini yang datang dari guru, kemudian tokoh masyarakat, alim ulama, ada yang kecimpung di partai politik menjadi kumpul menjadi satu dalam rangka untuk menegakkan salah satu di antaranya tradisi Surowan. Ini menarik sekali. Kalau tadi Gus Lurah nembang, ada balon baja 5, ada yang apa tadi itu? Panggung Sendiwara. Saya sedikit saja saya cuplek. Saya selalu bicara tentang saya menggunakan apa itu namanya paham ma'rifatnya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu nembang, tetapi tembang dalam artian sebagai doa. Itu yang sering saya pakai. Ketika ada orang nembang, biasanya saya mendengarkan, tidak harus menerjemahkan, tetapi mencoba untuk mengalami itu dan menikmati itu. Urip iki nang donya tan lami upamane cepeng menyang pasar, tan langgeng ing pasar wae, tan burung nuli mantuk ning resmane sangkane muni, samangku padha iling sangkan paran nipu, samangku padha werwa yen asale sangkan paran tu ini aja nganti kesasar. Salah satu yang dikreat oleh Sunan Kalijogo, mudah-mudahan kita sebagai manusia sama seperti itu, kita akan kembali ke sana dan di alam jangan sampai kesasar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, Mbak Lis dan teman-teman yang lain. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih hadirin para undangan yang berbahagia. Tibalah saatnya memasuki acara inti, yakni sarasehan. Kami selaku pembawa acara pembukaan pada malam ini mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Aden Sahlan selaku moderator acara sarasehan malam ini, disilakan. Untuk ketiga narasumber, iya, nanti diperkenalkan di atas, monggo langsung aja menempati singgasana yang sudah disediakan. Hah? Alhamdulillah, bismillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para sesepuh Desa Gumingsari, yang saya hormati Bapak Lurah Gumingsari beserta jajarannya, Bapak Camat atau yang mewakili, juga yang saya hormati
budayawan, seniman, dan juga yang saya hormati yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib dan para sahabatnya dalam perang Karbala. Ya, ini ada ini. Jadi surauan ini juga tadi disebutkan oleh ketua panitianya bahwa di Gombeng ini juga diadakan surauan, yaitu pembacaan lontar, juga arak-arakan obor dan lain sebagainya. Jadi sah atau tidak itu? Nah, nanti monggo kita sharing bareng-bareng. Kita buka untuk tanya jawab. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir bisa nanti tanya. Usingan betul apa-apa, monggo bapak ibu. Daripada nanti di rumah mau rotakon yo, mumpung ada ketiga narasumber. Nih. Terus dalam agama, kalau kita lihat dari kacamata agama, ini di bulan Asyura. Asyura ini ada peristiwa yang luar biasa, seperti kisah Nabi Yunus yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perut ikan. Ini di bulan Asyura. Terus kemudian Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api di bulan Asyura. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ini juga di bulan Asyura. Jadi sebenarnya pas banget topiknya. Jadi nanti akan menjawab keresahan-keresahan masyarakat, dan nanti kita buka bebas untuk tanya jawab seputar adat dan tradisi menyambut bulan Syuro. Nah, untuk para hadirin, Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti kita buka termin untuk tanya jawab, jadi apa sebenarnya adat dan tradisi menyambut bulan Syuro? Langsung aja kita dengarkan paparan dari ketiga narasumber. Untuk yang pertama, buat Dr. Isfironi, ini pengamat budaya sekaligus dosen. Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan semua tokoh desa atau kelurahan Gombeng Sari, terutama Bapak Lurah Gombeng Sari yang tadi sangat bersemangat sekali memberi sambutan. Saya kira kalau sudah bosnya ini semangat, yang lain-lainnya jadi ikut semangat. Apa-apa itu kan pemimpinnya ya. Para alim, tokoh masyarakat, tokoh agama, Kelurahan Gombeng Sari, kawan-kawan yang mewakili Dewan Kesenian Banyuwangi atau Kopat tadi ya, Dewan Kesenian Belambangan ya. Nah kok sih tetap Belambangan, makanya saya ini jadi Banyuwangi makin demen Belambangan. Nah ini makanya dianu nih, diutak-atik bener kaduk ingkang saking Kopat. Terus ini kan tokoh Janakin ini. Janakin mang di. Sampeyan dari sini. Konco Janakin. Aduh muyap niku anu seru. Nah, penting ini ya. Terus masyarakat Kelurahan Gombeng Sari yang saya banggakan, alhamdulillah pada malam hari ini
kita bisa ketemu di sini dengan acara yang wah ini acaranya mewah nih. Nah, ini coro sini kira-kira sarasehan itu nopo sih? Gesah nih loh, gesah. Judulnya ini gawat ini, Mas Ken ini. Sarasehan budaya gesah. Ya, hingga coro Banyuwangi ini itu gesah. Gesah ini ya jargongan. Ngopi lah, ngobrol pinter berarti katanya. Ah, gesah itu. Lawan aran gesah dikai mik iki ana katone niki enten napa niku katon pinter boten. Sami sedaya niki. Makanya kula badhe napa ajeng napa memberikan satu perspektif. Nah, ini sudah karena sarasehan ini bahasanya wis ana taktif-taktife iki. Salah satu sudut pandang saja bagaimana kita memahami diri kita, masyarakat kita. Kenapa sih masyarakat kita ini senengannya kok selamatan, mangan terus, ya. Sidik-sidik selama, ono wong rabi selamatan mangan, ono wong meteng selamatan mangan, ono wong mati selamatan mangan mana? Pokoknya mangan terus. Niki ceritanya aslinya yang katanya yang mangan bareng-bareng itu arahnya selamatan. Cuman kadang-kadang orang ini takut. Ada pertanyaan ini kadang-kadang itu. Ya nanti Gus Reza lah yang mengungkap ini soal agamanya. Apakah itu sesuai enggak dengan ajaran agama begitu loh? Selalu saja begitu kan? Di Indonesia ini loh. Apalagi itu artis-artis di YouTube itu loh, yang suka pidato itu, sidik-sidik bid'ah, ya, bid'ah sesat rokok, yang di rokok, nah, enak sidik-sidik, selamatan rokok, selamatan itu bid'ah, soalnya selamatan itu toko wong Hindu, arane dia ini ku selamatan itu di bahasa Arab salamah. Kok bisa toko Hindu itu toko ndi ya. Nah, niku mawon pun keliru, Pak. Selamatan itu yang golek selamat. Wong Jawa iku seneng. Pokoke apa-apa sing penting selamat. Ana tabrakan kuwi dilare ning paran-paran ya wis gawe selamat, nah selamat sing penting. Kan napa sing penting selamat. Selamat itu memang penting karena dengan kita mengatakan sesuatu itu selamat berarti kita ada rasa syukur. Rasa syukur kita kepada yang membuat selamat. Nah, kenapa masyarakat kita itu kok senangannya seperti itu? Karena kita hidup di negeri yang dianugerahi Tuhan yang paling luar biasa sedunia. Katanya seorang Syekhul Mesir itu Indonesia itu cuwilane surga. Jadi wong Banyuwangi besok kadung mlebu surga. Iki terus Syekhul Mesir iki. Yang Banyuwangi itu kalau masuk surga besok hengeran. Karena di sini ada semua. Karena di surga itu kan diceritakan di bawahnya ada sungai-sungai, mengalir sungai-sungai kan gitu. Ning kali baru kan kathah itu. Ten mriki nggih enten. Enten apa namanya? Tanjung Gedor, Sumber Gedor. Nah, kira-kira surga kayak gitu. Oleh karena tafsir-tafsir agama itu yang menceritakan atau menafsiri adalah orang-orang yang hidup di daerah kering di Timur Tengah sana, airnya surga digambarkan ada air mengalir. Ini nih, waktu air mengalir, wah banjir sampai. Ya. Bapak Ibu kalau sempat ke Mekah, seandainya di sana itu ada ramalan cuaca hujan, gerimis itu jadi hujan. Gerimis, padahal gerimis. Jadi alhamdulillah kita hidup di sini. Oleh karenanya, karena kita tinggal di daerah yang subur itu, kemudian mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bertindak. Disitulah namanya kebudayaan. Nah, yang Gombeng Sari ini mesti klambi ini rada kandel-kandel soal ini adem. Kadung wong Madura iku klambine senengane sing tipis-tipis.
Soalnya Madura Pak panas. Jadi tidak ana wong Madura nganggo sweater niku wong Madura sing boten patek waras. Jadi ya wong rada gak kenal lah. Ya napa nggih? Wong panas-panas kok nganggo sweater. Nah, kalau wong Kumbing Sari rada pantes nganggo. Ya kan begitu kan nggih. Nah, apa sih bedanya orang Indonesia ini dengan orang di mana-mana itu? Saya pernah diundang oleh apa namanya ini pemuda Katolik di mana di Situbondo. Saya suruh cerita, suruh ngasih pengajian ke pemuda-pemuda Katolik oleh romonya itu. Sudahlah, kasih pengajian apa saja. Saya karena saya taunya Islam Nusantara, ini tak kasih Katolik Nusantara. Nusantara ini apa bedanya dengan yang tidak Nusantara itu? Nah, ini kan lagi rame. Kita ini kan orang Nusantara, ya. Nah, Nusantara itu bedanya apa? Nusantara itu kan pulau di antaranya ada laut. Jadi ciri kita itu ada laut. Laut ini ternyata bukan sesuatu yang memisahkan kita, tetapi sesuatu yang menyatukan kita. Kenapa di Banyuwangi ini macam-macamnya banyak orang? Karena kita dibatasi oleh laut. Tanpa laut kita tidak akan bisa ketemu. Nah, tanpa laut pula kita tidak akan pergi kemana-mana. Zaman dulu orang Nusantara disebut orang Jawa. Jawi itu namanya keseluruhan Nusantara ini namanya Jawi. Orang Jawa itu sejak dulu sudah punya teknologi membuat kapalnya itu gede nih, kapal Indo Amerika saat itu, tapi toko kayu. Jadi beda dengan di Eropa sana, kapalnya kecil-kecil kayak perahu-perahu nih. Nah, kadang di Jawa, makanya jangan heran kalau orang Jawa sudah pergi kemana-mana. Nah, cirinya orang yang hidupnya di sekitarnya adalah pantai adalah terbuka. Panjenengan sedoyo nate semerap enten apa niku pantai niku enten pagere. Enten pagere mboten? Saniki enten saniki. Mboten enten saniki di pagere hotel niku. Nggih ya. Sengen kan mboten enten pagere. Karena tidak ada pagernya, makanya kita terbiasa keluar masuk sembarang sekarang wong itu sudah biasa. Jadi Nusantara ini oke, matur nuwun. Oke. Ini apa namanya? Karena pintunya nggak ada, pager ini kan dulu. Tahun 80-an insya Allah nggak ada pagar ini nggak ada. Jarang ada rumah ada pagarnya. Termasuk itu juga di pantai itu nggak ada pagarnya. Dari situlah kemudian akhirnya menjadi silang. Kemana-mana orang datang masuk tanpa harus. Jadi macam-macam wong Bugis. Kula niki mawon, mbah kula niku turunan Bugis. Mbah putri kula niku tiyang Bugis. Mbah kakung kula niki tiyang Jogja. Nah, Jogja ketemu Bugis. Dadi ini kula niki. Nah, ya napa ya, Mbak? Ayo saiki sapa sing arepe apa ngaku-ngaku sing paling asli sapa? Ngono asli wong Nusantara iku. Napa nggih? Kaya jus niku lho. Es buah. Kaya es buah, isine macem-macem. Kenong iki kadung rupane kaya wong Arab iki. Nah, kadung irunge. Iki kang kenong iki. Bener tapi muga-muga ya wong Arab temenan nang. Tes DNA yo Pak ngomong cocok akeh Arab timbang Cinone ya. Jadi kenapa kita kok aneh itu loh? Model kita ini macam-macam. Mas Taufik ini kalau lihat matanya Cino ya, rodok ono sipite. Ojo-ojo. Bambae singkek. Kenapa kok seperti itu? Karena tadi itu kita ini berangkat dari berbagai masyarakat. Dari sanalah kemudian terbuka, kita menjadi orang yang biasa terbuka, nggak ada kemudian dilarang. Makanya ciri khasnya orang Osing itu tidak ngumpul di satu tempat
di mana-mana ada. Coba dibedakan dengan orang Tengger. Orang Tengger itu ngumpul, kan orang Osing boten nyebar ke pundi-pundi. Walaupun dia berkonsentrasi di wilayah Banyuwangi Barat, Blaga, dan Giri ini karena apa? Disitulah sumber wilayah tempat yang paling subur di Banyuwangi yang tidak pernah kering. Di selatan sana subur juga, tapi ada masa keringnya. Tapi orang Banyuwangi, orang Osing kenapa ngumpulnya di daerah ini? Karena itu, karena jadi petani. Nah, budayanya akhirnya budaya pertanian itu orang kalau sudah bertani itu mari nandur itu kan nggak bisa menentukan itu bisa panen apa sing. Akhirnya apa? Akeh ndonga, akeh selametan iki nyelameti tanduran mau jaluk ten sinten, jaluk ten Gusti Allah. Ini mau ceritane niku ngoten. Jadi sidik-sidik kok bid'ah. Wong Arab niku kok sing sempat selametan, teng Arab sing mboten sempat selametan teng mriku tuh soro, garing, panas. Oh iso ngombe ben untung. Makanya orang sana itu perang terus sana rebutan ini, rebutan sumber air. Kadung joget itu, Japen itu kan kayak wong seneng kencak-kencak itu kan. Wong Japen itu loh. Yang Javenan itu loh kan kayak wong seneng-seneng kencak itu kan nemu banyu itu. Kencal-kencal. Ya yang bisa kok kon joget gantungan kaya Banyuwangi, ya ora bisa. Nah, ini mboten saged. Batik, iki gawe batik. Di sana sederhana. Kalau di Timur Tengah itu orangnya sederhana sekali. Bajunya pokoknya bolongannya dure ngisor, mari disabuki beres. Tapi emang Banyuwangi gawe batik, gawe niku. Iku lek boten tiyang yang sudah ini toto tentem kato Raharjo. Ini lemah ini doncali mawon kata nambah tongkat itu bisa jadi tanaman. Dia nggak mungkin seperti itu. Nah itulah kemudian menjadikan karakter kita banyak bersyukur. Caranya apa? Selamatan. Lek selamatan mesti panganan kok. Karena apa yang ditunjukkan? Inilah yang bisa dipersembahkan. Syukur mangan bareng kabeh. Sekarang ini temanya adalah Muharram karena Muharram katanya salah satu hikmahnya, salah satu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi mengapi-ngapi anak yatim. Dia diajak bagi anak yatim, diajak bareng seneng-seneng selamatan itu. Apakah di luar itu enggak? Ya enggak. Karena apa? Kita ini secara sosiokultural, masyarakat kita ini sudah terbiasa semua anak ini adalah anak kita. Ya, pulau nasib menangis yang Karangrejo, pulau kan bangunnya Karangrejo kali Yasin gitu. Kemudian itu kadung sore-sore ngoten niku. Asar mari asar. Teng pundi mawon mesti diabraki. Hei kok mati turun langgar ini. Nah, teng pundi mawon kan diabraki. Nah itu kan artinya apa? Bahwa semua anak ini adalah anak kita. Kalau kita nggak peduli dengan anak orang lain, nggak peduli apalagi dengan anak kita, maka lingkungan kita menjadi lingkungan yang buruk. Itulah kebersamaan yang seperti itu yang sekarang hari ini jadi hilang gara-gara handphone. Anak-anak ini lebih suka ini. Makanya anak-anak itu perlu dingajikan sore hari supaya apa? Mereka lupa dengan handphonenya. Pagi sampai siang sekolah, di sekolah seharusnya sekolah itu melarang bawa handphone itu, kecuali ada keperluan penting karena bagaimanapun juga mereka supaya tidak hilang masa depannya itu karena tidak mengetahui teknologi. Nah, saya supaya nggak panjang ini ya, ini supaya saya mau motong itu agak sulit ini, supaya kerangka berpikir kita ini jelas. Kenapa kok kita senang selamatan? Ceritanya ya seperti itu. Ya, di Indonesia itu seperti itu. Dan orang Indonesia itu memiliki kemampuan yaitu mengunyah setiap kebudayaan yang datang dari mana saja. Jadi kayak orang nyesep tebu nih loh. Tapi nanti nejo tebu. Nanti roh. Nggih, nek ono tebu iki apa nek dikonceki terus dipotongi terus dimamah, ngono disesep.
manisnya disesep terus sepahe dibuang. Mosok dilepisan sepahe. Nah, yang Jawa niku keahlian ngoten. Kalau ada nilai-nilai dari luar, yang dari luar itu nilainya diambil. Kemudian casingnya diganti. Casingnya diganti. Dari mana saja itu? Dari India ada agama Hindu. Apakah orang India yang berdakwah ke sini ke Hindu? Tidak, tapi orang Jawa yang belajar Hindu ke India. Kenapa kok begitu? Karena orang Hindu tidak mungkin pergi melewati lautan. Karena lautan itu bagi orang Hindu adalah simbol rendahnya spiritual. Tahu dari mana kalau rendahnya spiritual? Kalau kita baca kitab suci mereka, salah satunya adalah kitab Ramayana itu. Ya, makanya Rama itu tidak pernah bercita-cita untuk membuat perahu, tapi membuat jembatan. Jadi laut itu jelek, beda dengan orang Jawa. Orang Jawa buat perahu, akhirnya keliling kemana-mana, ke seluruh dunia, termasuk ke Arab. Bahkan sudah ada bukti-bukti arkeologi bahwa sejak zaman Nabi, orang Jawa itu sudah pernah ke Mekah naik perahu tadi itu. Sementara orang Mekah, orang Arab masih belum berani nyebrangi lautan. Nah, ada satu pertanyaan begini, ini penting nih. Ya, itu tadi kan landasan sosiokulturalnya kenapa orang Indonesia ini banyak selamatan, banyak ritual-ritual. Yang ini semua kadang-kadang oleh orang-orang sebagian dianggap sebagai sesuatu yang gak penting, sesuatu yang melanggar agama dan lain sebagainya. Ya, ini ada pertanyaan begini. Kenapa dalam waktu yang singkat, ya, ada yang mengatakan cuma tidak sampai 100 tahun, wilayah Nusantara ini menjadi Islam. Ya, setelah datangnya apa yang disebut dengan Wali Songo itu. Ya, mulai abad 15 sampai abad 17 gitu ya. Itu kan Wali Songo antara tahun-tahun itu. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena penyebabnya adalah orang Jawa itu sudah memiliki cara berpikirnya sendiri tentang kehidupan ini, juga tentang Tuhan. Tuhan itu apa, itu sudah paham sudah. Orang Jawa ini atau orang Nusantara. Nah, Islam datang membawa nilai-nilai tadi itu diserap sama orang Jawa, kemudian jadilah mereka menjadi penganut Islam. Bahkan orang Jawa itu tidak pernah bersatu karena kejawaannya. Katanya Bu Nancy itu seorang antropolog dari Amerika. Orang Jawa itu bersatu karena Islam. Karena Islamnya. Zaman biyen niku arane selam. Selam itu ciri-ciri disunat. Lek wis disunati tandane dadi Islam. Jadi hengono wong Jawa sing Islam niku ngoten. Orang Jawa itu beragama selain Islam setelah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro kapan niku yo? 18 Ba'da Maghrib 18 25 18 30 kira-kira ya Ba'da Maghrib tahun 18 25 18 30. Nah, setelah itu baru kemudian orang Jawa ya mulai mengenal agama selain agama Islam setelah terbitnya apa yang disebut dengan di sana Babat Kediri. Babat Kediri itu disusun oleh seorang dalang yang bisa ngomong karo jin. Jine kongkon ceritane ya nopo. Jadi teko jin. Niki ceritane ngoten. Nah, niki diomongno apa sanes rintan mawon mangke. Lintu dino mawon niki lek saniki mboten cukup wekdal. Jadi yang penting itu. Jadi orang Islam itu kenapa di sini jadi Islam semua, jadi mayoritas? Karena ngeklop Islam itu agama yang membawa nilai. Nilai ini cuma tingkatan. Ya, nilai. Ada nilai di tingkat kebenaran, nilai tingkat kebaikan, dan nilai tingkat keindahan. Wong Jawa itu pinter mengubah kebenaran tadi menjadi keindahan. Silaturahmi baik, ya kan ajaran Islam itu silaturahmi. Akhirnya apa? Unjung-unjung lebaran.
Nah ini kan wujudnya nih. Apa itu pernah dikatakan, oh ini sesuai dengan Islam? Ya boten, nggak usah. Karena memang Wali Songo mengajarkan seperti itu. Wali Songo nggak pernah menulis apa yang dikerjakan, tetapi dipraktekkan. Makanya ada yang mengatakan bahwa Wali Songo ini legenda, itu nggak ada wujudnya, karena nggak ada hasil tulisannya. Memang tidak. Hasil karyanya Wali Songo adalah budaya Jawa. Budaya Jawa ini adalah hasil daripada ajaran Islam yang sudah dikunyah dan disesep tadi, terus dikasih casing baru budaya Jawa, jadinya kebudayaan Jawa. Jadi wong Jawa kudu Islam, wong Muslim dia ana wong Muslim Kristen. Enten. Ngono kan? Mboten enten kan? Nek Jawa mawon enten kan? Gereja Kristen Jawi Wetan. Tasih enten nggih? Oh sing enten, mboten enten. Kaya Madura niku, masa ana gereja Madura Wetan iki ana. Kan enten nggih? Nah, sing mboten enten niku. Karena kenapa? Ya itulah identitas yang pertama mereka adalah identitas agama. Jadi wong Jawa iku lek gak agama Islam tidak Jawani. Ngoten lho ceritane ngoten. Bahwa kemudian banyak saudara-saudara kita yang ada beragama ini, ya karena itu interaksi tadi, karena kita budayanya adalah budaya bahari, budaya pantai yang saling terbuka. Makanya nggak ada permasalahan soal itu. Makanya lek wonten ngomong, "Oh ini persoalan agama." Ojo percaya, duduk persoalan agama. Biasanya nih persoalan kampung tengah, weteng lek wis rebutan kampung tengah niki ruwet biasane. Nggih. Gak ono agama niku ngajari wong tukaran niku mboten enten. Mboten enten. Pun percaya, ayo ini membela agama ini jihad, ini perang kali sinten. Ya, wong dulur dhewek. Ning Banyuwangi ini yang Kristen dulure, yang Buddha dulure, yang Hindu dulure dhewek, yang Islam dulure dhewek. Ya napa niku marine? Arep tukaran ambek dulur dhewek. Nah, ini yang harus kita pahami dulu sehingga nanti kita supaya tidak salah paham dengan tradisi-tradisi yang ada. Itu saya pikir kepentingan saya yang pertama untuk mengkerangka itu, bahwa penerjemahnya nanti dia dua orang yang lebih muda ini yang menyampaikan, utamanya Gus Reza kaitannya dengan agama dan kaitannya dengan budaya Banyuwangi, biar Mas Taufik nanti yang menyampaikan. Jadi kenapa orang Indonesia itu banyak yang Islam? Karena cocok. Jadi Islam itu adalah sesuatu yang utuh sebagai sebuah nilai. Orang Indonesia memiliki satu kebiasaan yang utuh juga, akhirnya nyekruk dhuwur ambing ngisor, nyekruk, akhirnya jadilah kebudayaan apa yang kita lihat ini. Nah, soal bahwa faktanya di sini di Banyuwangi ini ada yang Islam, Hindu, Kristen, wes aja diurusin niku. Iku urusan hidayah niku. Pangeran yang bisa Kanjeng Nabi mawon boten blaket ngislamkan Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab niku besanan kali Kanjeng Nabi nggih. Omahe waduh geger. Sama Kanjeng Nabi ngomong ngeten niku ketik krungu niku. Abu Lahab niku. Kurang ya napa? Sampeyan niku napa ning Kanjeng Nabi? Irung pesek, kulit cemeng. Nggih kan? Duduk tanggane, duduk dulure, tapi kok Islam. Abu Lahab pamannya, ya kan? Apa tanggo tek nopo? Tanggo ukuran-ukuran itu tanggo nopo kan niku? Nggih, niku coba. Niku bisa mboten percaya. Wong Jawa niku nate semerap Kanjeng Nabi. Padahal cuma krungu-krungu. Hebat lho. Nggih. Nah, krungu-krungu bae sudah. Nah, makane ada ulama yang mengatakan itu, mengatakan bahwa wong Indonesia itu mesti mlebu surga. Soal ini ku mau. Nah, mesti mlebu surga karena apa? Karena hing tahu keruh Kanjeng Nabi ben wis iso iman, apalagi mengetahui. Nah, itulah yang harus kita syukuri. Makanya kita harus banyak selamatan, nyelameti keislaman kita, menyelameti keimanan kita, nyelameti agama kita.
kita. Jadi nggih ngono elek. Nah, ngoten nggih? Nah, terus saya kira itu saja. Saya sulit memang merangkum ini menjadi satu kalimat yang lebih pendek. Memang harus ini kuliah ini rong semester biasanya kemudian. Jadi ada pengantarnya, ada isi, kemudian ini. Nah ini dirangkum kalau karena bukan biasa ceramah, biasanya ngajar. Kayaknya tadi kita akhirnya parang solo mang diomongin. Jadi makanya nanti saya besar nih mau ini karena ini settingannya ini seperti ceramah agama itu. Wah ya ini agak repot ini ngomongnya ini. Nah, ya itu saja, semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan dan terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkemisan ya, asesor perkemisan biasanya ada Bang Ilham ini pas 10 Muharram ya, utawa suro iki ngadusi keris ya, ada Pak Lurya sing iki ngadusi bebek, ngadusi barang ada keris sing bebeknya wakil ya. Ya monggo dari Gus Reza, ini pengasuh Pondok Pesantren Cemoro, ini akan mengupas tentang adat dan tradisi menyambut bulan Suro. Monggo Gus, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadrin 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Para hadratil mukarramin, para alim ulama, sedaya warga masyarakat Dusun Gombeng Sari ingkang kula hormati. Alhamdulillah kula kalih panjenengan sakmenika kempal tempih dipanggenan. Yang pertama adalah kanthi kita mengucap syukur di mana bulan ini adalah bulan Syahrul Anbiya. Kalau dalam Islam Mbak Isroni itu dinamakan Syahrul Anbiya, bulannya para nabi. Bulan Muharram niki ulane para nabi. Sedaya nabi niku gadai keajaiban mukjizat niku di bulan Muharram, di bulan Suro. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya nabi itu mempunyai keistimewaan mukjizat di bulan Muharram. Nabi Adam di ngapura dosane kali Gusti Allah di bulan Muharram, di bulan Suro. Sampai Kanjeng Nabi hijrah itu di bulan Muharram. Nah, makanya bulan Muharram ini dinamakan bulan Syahrul Anbiya kalau dalam Islam, bulannya para nabi. Terus bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh keutamaan. Benar yang dikatakan oleh Pak Isroni tadi, kalau masyarakat Jawa khususnya masyarakat Osing sering-sering melakukan tasyakuran, sering-sering melakukan selamatan. Karena apa? Karena bersyukur, wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena dijawantahkan kali syukuran, selamatan. Jelas, yang namanya syukuran, selamatan itu mesti mangan enak. Selamatan mangan enak jelas, syukuran mangan enak. Mangan enak, ngombe legi, niku syukuran. Mosok ana syukuran niku jangan blendrang mosok. Jangan godhog mengarane mesti syukuran kan. Mangan biasa. Nah, ane mau syukuran, mau syukur, ya wis mangan enak. Itulah dalam budaya Islam. Nah, kenapa dalam budaya Islam ini kok dibolehkan untuk bahasa syukur, selamatan dibolehkan? Kenapa? Karena dalam Islam itu ada 3 poin, wonten 3 poin. Yang mana 3 poin ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara umat Islam ini, berperilaku. Yang pertama adalah fikih,
yang kedua itu adalah tauhid, yang ketiga adalah tasawuf. Dalam kerangka berpikir budaya, begitu Pak sebenarnya. Tapi dalam kerangka berpikir budaya tidak bisa kita melakukan pendekatan melalui fikih, boten saged. Hal aran fikih niku teges, hukum niku teges salah bener. Niku sing oleh fikih teges. Burung kacamata budaya dia anteng ning kacamata fikih sing matuk. Sing diatuke. Krono paran, krono kacamata hukum itu boleh tidak boleh, sah tidak sah. Ini hukum jelas tegas. Itu adalah ilmu fikih. Tapi kadang ilmu budaya, selamatan, terus idir bumi, terus suroan, jenang suro, terus endog-endogan, terus kebo-keboan, terus petik laut segala macam. Pendekatannya itu tidak boleh pakai pendekatan fikih. Apa pendekatannya? Pendekatan tasawuf. Anta butullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu ka'annallaha yaraka. Ibadah sira kaya sira weruh ning Gusti Allah, tapi kapan sira sing weruh ning Gusti Allah, yakin Allah weruh ning paran kang sira lakoni. Allah weruh ning paran sira niati. Niatin apa? Niatin petik laut, buyang siap. Ibarat apa? Buang kebo. Nah, ibaratnya apa? Kebo dibuyang. Ibaratnya kan ini kebodohan, kebobrokan. Kalau ini mau, ini pendekatannya adalah pendekatan tasawuf. Boten kenging pendekatannya itu pendekatan fikih. Makanya kata dia ngomong bid'ah, waduh mentian niku ngomong syirik, ngomong segala macam. Niku berarti ngamel kacamata fikih. Boten tepak. Ibaratnya wong loro weteng obyate loro ndas. Ibaratnya wong loro weteng obyate loro untu. Ya boten ki atuh. Kadang wong loro weteng ya obyate kudu Roma, kudu napa? Kudu weteng loro weteng. Pendekatannya adalah pendekatan tasawuf. Niku. Karena kata rohu fa in lam takun taruh karena Allah ya roka. Niku dalile hadis Jibril. Kadang sing ngerti ya biaji yo maning. Kadang sing paham ning hadis iku ngaji yo maning. Aja ngomong. Kadang-kadang sampeyan kata, tiang-tiang yang melewatin niku kadang itu sing oleh, idir bumi sing oleh. Ya padahal idir bumi iku kasarat akan makna dakwah di dalamnya. Idir bumi oncor-oncoran, cara makna dakwah ning pojok-pojok adan. Cara dakwah. Untung-untung syukur-syukur nggih adan. Syukur-syukur nggih diadani, syukur-syukur nggih selamatan, syukur-syukur nggih syukurian. Ya oke. Nah, kadang-kadang kapan sing paham ngaji yo maning. Enak kok semua mah yo monggo. Kadang-kadang ngoten. Jadi kapan maknane budaya boten kenging damel pendekatan fikih, boten kenging damel pendekatan haram, halal, sah, boten kenging. Pendekatannya adalah pendekatan tasawuf, pendekatan ati. Iya kadang loro awak. Kadang loro awak obatnya jelas, tapi kadang loro ati obatnya nopo. Kadang loro ati obatnya nopo. Nah, obatnya loro ati niki ngrijiki ati niki obatnya tasawuf. Sing oleh sirik, sing oleh dengki, sing oleh iri. Sing oleh dengki, sing oleh napa ngomong liang-liang. Pendekatan tasawuf ngrijiki ati. Tasawuf kolbi ngrijiki ati. Atine wis rijik, insyaallah kelakuane apik. Atine rijik, insyaallah ngomong nggih apik. Niki dalam kacamata agama. Mungkin itu tanda nanti napa namanya sakit interaksi sithik sekelumit iki kula niku wau bahwasanya kita dalam pendekatan budaya di masyarakat tidak boleh menggunakan kaidah pendekatan fikih. Kadung sembahyang jelas nganggo fikih, sah halal haram sah. Ibaratnya ngeten. Diko sembahyang nganggo wong lanang sembahyang iki celolan cekek sama mboten sah. Pokok nutupi dengkul teko kene sampai kene nutupi dengkul sah. Semua
mboten ngalami sah. Sah secara hukum. Acake khotbah nganggo lembenan sampai detik ini. Sah napa mboten? Sah khotbah sah, tapi pantes mboten ngotos. Pantes tidak pantas itu pendekatannya adalah pendekatan tasawuf. Mboten kenging. Sah tidak sah itu pendekatan apa namanya? Pantes mboten pantes itu. Pantes mboten pendekatannya pendekatan fikih mboten saged. Kadang fikih sah mboten sah. Nganggo panane ana cendet sembahyang darurat Allahu Akbar sah secara fikih. Tasawuf untuk sing pantes. Jadi pendekatannya adalah pendekatan tasawuf, pendekatan ilmu yang menuju masyarakat kita ini supaya berihsan, supaya jadi insan, boten jadi nas. Kadung nas niku menungso, kadung insan niku adalah orang yang sudah berbudaya. Dinamakan insan dalam Islam. Wonten nas, kul a'udzu birabbin nas niku adalah manusia. Enten malih namanya insan. Orang itu adalah orang yang sudah berbudaya dan ada nilai-nilai budaya. Mungkin niku mawon dugi kula, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan giliran sekarang Taufik Hidayat. Ini menurut kacamata budaya ya. Karena beliau adalah penulis, juga sastrawan, jadi seniman ya. Monggo Gus silakan menyeni sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi omong-omongan sama ownernya Nongko Sesikan itu Kang Kenong Sinar Lintang, itu suro itu artinya suwunge Rasul. Kang Kenong gitu. Nah, ketika suwung itu kan kosong, sepi. Maka di dalam sepi itu tidak ada yang bergerak. Yang bisa datang itu hanya suara. Jadi suro itu colokan menyang, damar kambang lan doa itu suro. Ya. Terserah saya ada mau mendoakan apa, yang jelas di situ ada menyang, ada damar kambang. Ini kalau saya melihat dari tradisi Banyuwangi. Mungkin di tradisi yang lain juga begitu. Kenapa? Karena yang datang itu tidak berwujud manusia, tapi berwujud ada suara. Jadi ada suara yang masuk ke dalam diri. Nah, suara itu sifatnya spiritual. Kenapa? Karena di dalam Quran gitu, yang disebutkan pertama itu adalah pendengar. Sami'ul basir. Sami mendengar dulu, baru basir melihat. Jadi kalau katanya Yon Dede itu lagunya suara. Suara. Wong ngono. Iku kadung wong perawatan jerangko kan. Itu suara yang pertama. Nah, yang ingin saya sampaikan biar enak nanti diskusi. Nah, yang kedua, surah itu merupakan apa namanya upaya, katanya Pak Is tadi, upaya kita mengolah hidup. Jadi ada selamatan, kok sering selamatan meyakini selamat. Kenapa kok biar selamat? Karena kita hidup itu di Nusantara, di Nusa Antara. Jadi orang itu kalau di atas laut itu pasti yang diminta itu selamat, walaupun kapalnya sudah kokoh. Karena kita masyarakatnya masyarakat masyarakat laut, ya masyarakat laut, terutama orang Banyuwangi ini masyarakat tepi pantai. Jadi kita memerlukan keselamatan karena tiap hari kita berada di tepi laut. Laut itu sesuatu yang rawan, terus terombang-ambing. Maka memerlukan keselamatan. Nah, selamatan ini upaya kita untuk mengarifi alam. Ini anginnya sedang badai, itu kita bisa mengarifi, kira-kira begitu. Itu yang terjadi di bulan Syuro dan di bulan-bulan yang lain, salah satunya adalah bulan Syuro. Dan yang bisa diambil lagi di dalam bulan Syuro itu adalah di dalam Islam itu adalah berbagi. Jadi setiap aktivitas Syuro, misalkan selamatan terus dan lain sebagainya, di situ ada aktivitas berbagi.
share, ada berbagi informasi, berbagi pengetahuan dan seterusnya. Sementara kalau di Gombeng ini tadi berbagi santunan anak yatim. Kenapa? Karena saya rasa itu adalah inti daripada ajaran Islam. Ajaran Islam itu memiliki inti untuk berbagi. Itulah kenapa Kanjeng Nabi itu ketika mengumandangkan surat Al-Ma'un, beliau itu dimusuhi sama orang-orang Mekah pada masanya, ya, orang-orang Arab, sehingga beliau hijrah ke Madinah. Jadi Nabi itu mengatakan begini, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yang agamanya itu ngapus? Jari Kanjeng Nabi, bukan jari Sunni. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ialah orang-orang yang melantarkan anak-anak telantar. Anak yatim itu bisa bermakna telantar, ya. Yatim itu tidak hanya bermakna tidak punya bapak atau ibu, tapi dia bisa jadi punya bapak, punya ibu, tapi telantar. Itu anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, ialah orang yang tidak menyejahterakan mereka yang miskin. Fawailun lil musallin, celakalah orang yang sholat. Jadi bukan orang yang bukan celakalah orang yang tidak sholat, bukan, celakalah mereka yang sholat. Alladzina an sholatihim sahun, ialah orang-orang yang sembahyang gitu. Ada mau masjid api gitu, ada mulai gitu, ada mulai menjadi tonggone sakit gitu. Nah, jadi tidak sesuai, sholatnya tidak menjadi perilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Kira-kira itu. Nah, di bulan Suro itu direfleksi. Nah, untuk merefleksi itu maka rasanya harus suwung, katanya Nongko Sesigar tadi. Suwung harus kosong, dikosongkan sehingga datanglah suara, bisikan-bisikan yang memberikan kita nasihat, sehingga intinya muhasabah, katanya Gus Reza tadi, kembali kepada diri kita. Saya rasa itu kalau menyampaikan terlalu panjang ini tidak bisa. Kalau ada pertanyaan bisa panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi oleh Taufik Hidayat. Ini juga salah satu ketua Resmi PJ Kabupaten. Gus, cuman satu pertanyaan saya dulu, Gus, dijawab. Orang sholat ini boleh menangis? Menyuruh orang sholat itu tidak boleh. Kenapa, Gus? Karena biar selesai dulu sholatnya Baru disuruh. Oh iya. Jadi ibu-ibu ya, menyuruh orang sholat ini nggak boleh. Jadi biar selesai dulu sholatnya baru disuruh, itu boleh. Ya dosa dong. Iya Bu, uang enak sembilan yang dikongkon juga. Jadi uang ngongkon sembilan ya, itu sih boleh. Enten ono mare sembilan ngongkonan dia. Pas sembilan yang tidak boleh lagi orang ziarah dikubur. Iya. Orang enak-enak ziarah dikubur. Iya. Jadi itu paparan dari ketiga narasumber. Monggo sekarang kita buka untuk tanya jawab, oke? Monggo mumpung ketemu dengan ketiga narasumber, barangkali ada yang mau ditanyakan seputar, oh, nggih, ada yang tanya. Ayo 3 penanya, 1, 2, 3. Oh ya, 1, 2, 3. Oke. Monggo jenengan. Anu nggak ada wireless ternyata nggih? Tak ada. Oh tak ada. Ini mau ngomong, monggo. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Johan, cukup singkat dengan 5 huruf. Yang saya tanyakan Mbak ya, apa perbedaannya baca sama membaca, dan ngaji sama mengaji? Nah, kalih niki kula eling kali Pak Lurah nih. Ngaos kali mengaos. Kula sempat berguru Pak Pak Lurah. Pak nopo sih Pak? Sampai kok sering aos mana? Aku orang sabar. Wassalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita 3 dulu nggih. Langsung nanti dijawab. Nggih, monggo. Mic-nya ada nggih? Oh ini. Perkenalkan
N-nya sorry. Ini Pak, karena di kampung saya ini adalah mempunyai tradisi oncor-oncoran. Oncor-oncoran itu dimulai start dari mungkin dari kelurahan, keliling kampung yang dibaca adalah istighfar. Setelah keliling kampung itu baru sorung. Dulu ini adalah balai lingkungan. Disinilah di balai lingkungan ini kita selamatan. Ini tradisi mulai nenek moyang kami, Pak. Mulai dulu. Saya sempat diceritakan oleh mbah saya atau buyut-buyut saya itu, apa sih ning kampung Gombeng iki ono oncor-oncoran kang diwaca istighfar keliling sehingga sampai nanti di balai lingkungan itu baru selamatan. Kulo tanut Pak Mbah. Apa Mbah? Kulo ngoten. Dikile oncor-oncoran iki adalah keliling untuk keamanan desa dan meminta maaf kepada Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Sesampainya dia adalah syukuran, mensyukuri apa yang telah ada. Itu kata mbah saya, buyut saya itu begitu. Nah di sini seiring zaman kita oncor-oncoran terus dimodifikasi, istilahnya dikemas yang lebih bagus sehingga masyarakat itu lebih tertarik. Pernah Pak, saya konsultasikan sama almarhum Ustadz Umbung, Ustadz Abdullah Juharto, Gus Sidik. Gus, ini saya mau membuat ini. Saya kemas sedemikian rupa, mandi suci bersama. Karena di bulan Suro itu banyak orang yang mandi di sungai Caruk, Benu Caruk, Petemon. Dari wong kene Benu Caruk. Disitulah saya amati kok video ono pareng rame dulu Gus, sehingga saya mempunyai inisiatif dengan judul itu tadi, mandi bersama, mandi suci bersama.